Itu dari atas bukit itu hantu-hantu hitam turun. Pohon-pohon di atas bukit itu semuanya berputar. Dan suaranya gemuruh banget. Gegedung setannya itu bernama Haji Deeng. Hewan-hewan pada sakit kemudian mati, itu pasti disangkutkan dengan Gantarawang. Pohon itu nggak boleh keganggu, karena dulu ada orang yang mengganggu pohon itu mati. Gantarawang, tempat pesugihan, di mana dihuni sosok Raja Setan. Banyak kejadian-kejadian aneh yang sering dikaitkan dengan Gantarawang. Apa benar tempat tersebut tempat pesugihan? Kita simak penelusurannya. Masih bersama saya Jurasep di Telusur Jejak Rahasia. Kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat di Pandeglang, tepatnya Gantarawang. Itu adalah tempat hantu yang paling menyeramkan di Banten Raya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu tekan tombol loncengnya. Baik, narasumber kali ini saya masih tetap menghadirkan seorang petualang yang pernah bersama-sama dengan saya. Tentunya sudah mengenal sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ali Tabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita pernah tahun 2003 kalau nggak salah. Iya. Itu masih ada dalam ingatan saya. Ada sebuah tempat di Pandeglang yang sangat menyeramkan bagi masyarakat Banten. Itu Gantarawang. Rahasia apa sih yang ada di Gantarawang menurut versi Bang Ali? Oh ya, Gantarawang ini sebenarnya sudah lama mengganggu pikiran saya. Sejak saya kecil malah. Karena di dalam masyarakat pada waktu itu, baik di Tangerang atau mungkin bisa jadi di hampir seluruh Banten, itu kalau ada musim hewan-hewan pada sakit kemudian mati, itu pasti disangkutkan dengan Gantarawang. Orang-orang tua bilang, oh ini Gantarawang lagi pesta gitu. Semula saya mikir, siapa sih Gantarawang ini? Kok pesta ngambilin ayam-ayam orang sekampung semuanya mati gitu. Kambing mati, kerbau kadang mati. Bahkan ada orang yang sakit parah lalu kemudian ngigo berbulan-bulan. Itu juga dikatakan katanya mau diambil Gantarawang. Jadi tersimpan dalam pikiran saya rasa penasaran yang hebat. Apa ini Gantarawang ini? Siapa gitu? Ketika saya mulai agak dewasa, saya baru tahu bahwa ternyata katanya Gantarawang itu satu tempat di daerah Pandeglang yang tempat itu dihuni oleh hantu-hantu yang paling menakutkan se-Banten. Karena apa? Kalau mereka mau menyelenggarakan pesta, maka semua hewan yang ada di Banten itu dia akan ambil. Jadi hewan-hewan yang sakit itu sesungguhnya diambil sama mereka. Yang membuat saya penasaran adalah di cerita itu dikatakan bahwa gegedung setannya itu bernama Haji Deeng. Bagi saya kontradiksi dengan apa yang saya lihat di kampung. Karena apa? Yang namanya haji pada waktu itu ya berangkat hajinya juga susah, berbulan-bulan bahkan sudah dianggap mati gitu. Jadi ketika ketemu para haji itu bukan main, saya melihat wibawanya yang luar biasa. Kok ini di cerita ini Haji Deeng katanya pemimpin setannya Gantarawang gitu.
benar-benar ini menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kontradiktif banget ya. Maka ketika saya punya kesempatan untuk membuat film misteri, tempat yang paling saya tuju pertama kali adalah Gantarawang. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Haji Deeng dan apa betul ceritanya kayak gitu. Iya. Nah, singkatnya waktu sudah disepakati bahwa film itu akan dibuat, saya akhirnya melakukan survei, ya, survei ke daerah Pandeglang, tepatnya di Kampung Bojong Menteng. Datanglah saya ke sana, gitu. Ketemu dengan Kuncen, ya, ketemu dengan Kuncen. Ketika ditanya bahwa dia tanya mau kemana, saya bilang saya mau ke Gantarawang. Itu diwanti-wanti sama dia, jangan. Itu udah ratusan orang masuk ke situ, hilang, nggak balik lagi. Tapi kita kan makin digituin makin penasaran gitu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa deh, saya mau ke sana. Jangan, katanya, nanti kalau ini Abah gimana? Saya bilang kalau saya hilang sudah lupakan gitu. Kalau saya mati udah jangan dibikin repot gitu. Maka kemudian berangkatlah kita ke tempat yang ditunjukkan. Ternyata tempat itu memang biasa digunakan oleh orang-orang yang mau kaya dengan cara cepat. Tempat orang memuja lah gitu ya. Akhirnya saya coba menuju Bukit Gantarawang. Ternyata Gantarawang itu sebuah bukit, di dalamnya ada hutan. Tapi untuk menuju Bukit Gantarawang itu kita harus melewati sawah itu berhektar-hektar, itu jadi lengang gitu. Betul ternyata bahwa untuk menuju tempatnya aja kita sudah dihimpit dengan cekaman kesunyian yang luar biasa. Kita bisa langsung merasakan energi makhluk gaib di sana itu benar-benar luar biasa. Sudah kita ketemu, oh ternyata Gantarawang itu gerbangnya untuk masuk ke Gantarawang itu ada 2 buah pohon jenis ficus, pohon kiara yang tersambung di atas, jadi kayak pintu gerbang gitu. Bukit Gantarawang itu ditunggui oleh 2 sosok makhluk gaib yang sangat berbahaya gitu. Yang pertama adalah Ki Sepuh. Ki Sepuh itu gegedugnya hantu Bukit Gantarawang, dan Nyi Sepuh istrinya. Gantarawang itu apa? Gantarawang itu ternyata asal dari kata gantar, ya, bambu yang gantar panjang, yang menjulang sampai ke awang-awang gitu. Jadi di atas itu katanya ada semacam kayak karpet atau tikar yang ditunggui oleh makhluk halus, dan itu tiangnya adalah gantar itu. Jadi Nyi Sepuh dan Ki Sepuh itu nungguin itu. Nah, orang-orang yang datang ke sana itu macam-macam, pejabat-pejabat banyak yang datang ke situ. Biasanya mereka sambil membawa hewan persembahan. Hewan persembahan itu kadang berupa kambing, ya, kemudian ayam, macam-macam mereka bawa. Maka waktu Bang Ali ke sana dimintain juga sama Kuncen untuk persembahan. Ya pastilah. Itu diminta. Bahkan bagi kita pada saat itu permintaannya lumayan mahal, tapi karena kita penasaran, ingin ngelihat kayak apa sih itu Nyi Sepuh dan Ki Sepuh itu. Permintaan apa yang disampaikan? Waktu itu kita diminta sekian juta lah, ya, sekian juta. Jadi dia bilang untuk bahan-bahan supaya kalian aman nanti gitu. Aman gimana ya, supaya mereka nggak mengganggu. Justru kita nunggu mereka muncul gitu. Kita waktu itu pikiran kita justru biar dia muncul gitu, biar kita bisa ajak ngobrol gitu, kayak apa sih gitu. Pulang dari survei itu, saya tadinya kan tidak terlalu percaya juga gitu sama yang gituan gitu, makanya saya penasaran. Pulang dari sana itu, saya kebetulan singgah ke rumah, lalu ke Jakarta, ke kantor PH
yang akan memproduksi. Ternyata waktu itu diam-diam itu istri saya kan di rumah sendirian. Jadi banyak tetangga yang melihat itu asal malam-malam itu ada kereta kencana ditarik kuda gitu, kicir. Itu tetangga pada ngelihat gitu. Selalu berhenti di depan rumah. Istri saya juga mendengar dari dalam gitu. Tapi kalau disamperin nggak ada. Ntar jam berapa bunyi lagi gitu ya. Bunyi lagi itu seperti pulang gitu. Terus aja begitu. Nah, saya kan mulai makin penasaran gitu. Nah, ketika akhirnya jadwal syuting datang, berangkat kita ke sana, kita dibekali oleh kuncen itu masing-masing lisong ya. Lisong. Kita keluar duitnya lumayan mahal ya, tapi ternyata barang yang dikasih itu cuma lisong ya. Pikir beli lisong ini berapa duit ya, sama kemenyan. Nah, nasihat si kuncen itu apa? Ini bakar di sana satu-satu gitu, yang rapi bakarnya supaya mereka tidak mengganggu. Tapi karena tujuan kita bukan begitu ya. Akhirnya ketika nyampe di bawah pohon itu kita ngumpulin sampah. Pohon itu nggak boleh keganggu. Menurut saran kuncen, pohon itu jangan sampai keganggu. Karena dulu ada orang yang mengganggu pohon itu mati. Dalam konsep kita, mati itu udah urusan Allah deh. Sakit juga urusan Allah gitu. Maka kemudian ketika nyampe sana, kita ngumpulin daun-daun kering di pohon itu. Di pohon itu. Jadi ketika kita bakar, pohon itulah yang kebakar sebenarnya. Pohon apa tadi? Pohon itu pohon tempat orang memuja itu. Pohon kiara itu. Oh, kiara. Pohon kiara. Kan serem pohon kiara. Iya. Terus lisong sama kemenyan tuh gebrus ya gitu. Kita masukin aja itu. Ternyata kira-kira menjelang maghrib itu tiba-tiba angin dari mana-mana datang dan meliuk di situ. Sampai rasanya pohon-pohon di atas bukit itu semuanya berputar dan suaranya gemuruh banget. Ada seorang rekan kita itu sampai dia juga orang yang tidak terlalu percaya, tapi pada saat itu dia bilang, nah, ini dia nih, datang nih, siapin kamera. Udah kita siap kamera itu semua. Malam pertama kita hunting sampai pagi, tapi belum dapat apa-apa kita. Belum dapat apa-apa. Malam kedua kita coba hunting, di situ lagi ternyata juga kita merasa belum dapat apa-apa. Sampai malam keempat itu kita hunting, akhirnya kita pecah. 2 orang di bawah pohon, kemudian 2 orang ke bentangan sawah, 2 orang lagi keliling bukit dengan kamera masing-masing. Berapa luas bukitnya? Bukit itu luasnya mungkin sekitar 1 kilo persegi lah gitu ya. Oh, lumayan luas karena capek juga kita mengitarinya, apalagi waktu itu musim kemarau ya. Nah, ada satu tempat lain yang sangat angker dikatakan selain bukit itu, yaitu Gonggo. Gonggo itu kalau di kita tuh kayak gorong-gorong ya, gorong-gorong irigasi. Dan kenapa itu menjadi tempat yang angker? Karena ternyata cerita yang berkembang di luar itu salah. Cerita yang berkembang di luar itu sudah memfitnah Haji Deeng. Karena ternyata ceritanya Haji Deeng itu bukan ke gedungnya setan, bukan ke gedungnya hantu. Jadi ada cerita begini. Haji Deeng itu adalah ulama besar Banten yang pertama kali membangun pesantren di situ, pesantren Salafiyah. Cuma hobinya ngambil ikan. Ngambil ikan di sungai di bawah kaki bukit itu. Iya. Nah, ngambil ikan itu cuman dia heran. Ikannya banyak, tapi asal diangkat bubunya nggak ada satupun. Sampai kemudian akhirnya malam Jumat dia diintip sama Haji Deeng itu. Ternyata itu dari atas bukit itu hantu-hantu hitam turun ke sungai dan ikan yang ada di bubuk dilepasin semua.
bukan main marahnya Haji Deeng, lalu kemudian ditantanglah untuk duel. Gegedugnya hantu Gantarawang. Itu perkelahian diceritakan, semua masyarakat tahu cerita itu. Pertempuran antara Haji Deeng dengan apa raja hantunya Bukit Gantarawang itu berlangsung dari tengah malam jam 12 sampai menjelang subuh. Sampai akhirnya raja hantu itu menyerah. Nah, nyerahnya itu dia kemudian mengucapkan sumpah. Sumpahnya apa? Bahwa mulai sekarang saya tidak akan mengganggu lagi Haji Deeng dan seluruh keturunannya. Jadi kalau bahasa Sunda mah, pokoknya kami tunduk Haji Deeng. Nah, cerita itu kemudian malah menjadi fitnah. Dikatakan Haji Deeng rajanya hantu. Bukan begitu. Rajanya hantu takluk sama Haji Deeng gitu. Nah, akhirnya apa? Mendengar cerita itu, di sela-sela syuting siangnya itu kita silaturahmi ziarah ya. Ziarah ke makam Haji Deeng, bukan main itu. Saya melihat bahwa sakral ya tempat itu bagi kita, karena ada orang yang sangat mulia dimakamkan di situ, tapi di cerita yang berkembang di luar malah terfitnah dia. Itu lokasi makamnya dari pohon kiara. Dari Bukit Gantarawang itu kira-kira 1 kilo lah, ya, 1 kilo agak jauh. Melipir ya. Agak jauh. Nah, akhirnya apa? Kita syuting di situ, kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Jadi ketika kita berkumpul di bawah pohon malam-malam itu, semua pohon diam kecuali 2 lembar daun bambu ya yang terus saja bergoyang gitu. Ternyata waktu itu kita baru mungkin dunia broadcast waktu itu baru berkenalan dengan kamera inframerah. Waktu itu belum ada yang tahu kamera inframerah. Tapi kita Ekspedisi Alam Gaib waktu itu menggunakan kamera inframerah, dan ternyata ketika di ruang editing semua hasil bidikan kita cari apa yang sudah didapat. Dahsyat. Ternyata dengan inframerah itu kita menangkap, jadi tim yang bergerak mengitari bukit itu menemukan gambar yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia dihadapkan ke bentangan sawah, itu seperti ada wajah yang memenuhi lensa. Jadi kalau sesungguhnya mungkin wajah itu menempel di langit gitu. Ketangkep full di kamera wajah Ki Sepuh. Wajah hantu yang bagi saya itu hantu yang sangat ganteng. Karena walaupun sosoknya tua, alisnya putih, kumisnya putih, jenggotnya, tapi itu ganteng sekali gitu. Dan dia menatap tim waktu itu, jadi matanya tuh bergerak terus ngikutin kamera bergerak. Dan itu penemuan yang sangat dahsyat. Kemudian yang kedua, ketika kita cari di editing, ketemu lagi bahwa ternyata di akar-akar kiara yang menjuntai itu menggantung satu kepala. Ternyata setelah kita mati, kepala itu adalah kepala nenek-nenek. Mungkin itulah sebenarnya kepalanya Sepuh. Dia berayun-ayun seperti ketiup angin gitu. Masya Allah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sejak itu Ekspedisi Alam Gaib booming gitu. Nah, itulah pengalaman di Gantarawang. Jadi ada mungkin ini bisa meluruskan ya, bisa mengkanter berita-berita ya, mengkanter terutama fitnah terhadap kiai yang sangat mulia ya, Kiai Haji Deeng, yang selama ini ceritanya dikatakan sebagai beliau adalah raja hantu. Bukan. Justru raja hantu Bukit Gantarawang menyerah dengan Haji Deeng gitu. Dan Haji Deeng adalah ulama pendiri pesantren Salafiyah di daerah Pandeglang. Sejak itu saya semakin bersemangat membuat film-film misteri. Ternyata luar biasa. Yang jelas bahwa Gantarawang pada akhirnya kita tahu bahwa hewan-hewan yang sakit itu karena ternyata banyak penyakit yang menularnya sangat ganas, seperti penyakit telo gitu ya. Telo ya hewan itu tidak ada kaitannya dengan
hantu Gantarawang sebenarnya. Gitu. Apalagi orang yang sakit panas ya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Setelah muncul tayangan tentang Gantarawang, sementara ada banyak orang yang mensakralkan Gantarawang itu tempat atau peruntukan untuk menentukan nasibnya antara kaya dan miskin, sementara Bang Ali masuk mengkanter, artinya melakukan gerakan yang ini bukan tempatnya misalnya. Bahkan Haji Deeng yang dianggap raja hantu di situ pun itu pun ya salah ternyata. Bagaimana tanggapan masyarakat? Pasti ada yang mendengar ya kan, atau mengetahui bahwa ini ada informasi yang dimunculkan ya kan, itu kan pasti membuat lokasi jadi nggak laku, Bang. Ya memang gini, ada yang menarik ya, ketika rombongan kami berangkat syuting, Kuncen itu kita ajak berkali-kali untuk nganter, nggak mau sama sekali gitu. Bahkan dia mewanti-wanti bahwa kalau melakukan kesalahan, tim ini bisa mati semua, bisa hilang di situ gitu. Bahkan semua pantangan kita lakukan, artinya kita melakukan kesalahan fatal sebenarnya. Makanya ketika kita rombongan keluar dari Gantarawang dengan selamat sentosa, Kuncen tuh nggak berani keluar. Malu dia ternyata. Karena apa? Apa yang ditakutkan, apa yang ditegaskan ke kita ternyata tidak terbukti gitu. Dan memang banyak orang yang kemudian akhirnya tersadarkan dengan itu. Ya kita bersyukur bahwa sampai sekarang masih ada. Ya memang tidak setiap orang mudah berubah. Tapi bahwa Bukit Gantarawang itu kenapa sih sampai ada angin berputar, daun pada rontok semua? Karena Bukit Gantarawang itu ada di bentangan bentangan sawah gitu. Jadi angin itu akan menjadi pusat angin gitu. Bagi orang-orang yang masih dihantui pemikiran mistik, ada di situ perumahan yang mau dibikin waktu itu untuk para pengungsi dari Aceh waktu itu. Dibikin di tengah bentangan sawah ya. Sore ini selesai, besok sudah habis semua dibantai oleh angin gitu. Nah itu dikatakan katanya, lu sih pada syuting di situ. Itu kan akhirnya hantunya marah, perumahan semua hancur. Ya hancur sama angin, emang anginnya nggak bisa ditahan di situ gitu. Tapi ya kita memang sedang berusaha melakukan edukasi supaya masyarakat tidak terlalu dihantui dengan itu. Karena para pemuja yang datang ke sana, ya jangankan hantunya itu sanggup memberikan kekayaan gitu. Bahkan untuk memperlakukan kita menyakiti kita aja udah nggak sanggup. Terbukti semua pantangan kita langgar, kita nggak pakai jimat, nggak pakai apa gitu, dan mereka nggak bisa apa-apa. Dan gitu. Semuanya utuh dari mulai pergi hingga kembali. Utuh. Kita bukan paranormal, bukan dukun, bukan ahli hikmah. Itu cuma manusia biasa masuk ke situ dengan, mohon maaf, dengan kekurang ajaran, ternyata semuanya selamat. Gitu. Ya itu menunjukkan bahwa malu tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa memberikan kita apapun yang kita butuhkan. Kuncinya cuma satu, mau sedekat apa kita dengan Allah. Itu aja. Walaupun hantu yang dianggap yang paling serem se-Banten Raya pun nggak, ternyata nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Menarik sekali, Bang Ali, informasinya lengkap, dan ini mudah-mudahan juga menggugah kembali ke masyarakat yang masih melakukan ritual-ritual pemujaan. Sebenarnya itu tidak ada artinya. Tidak ada. Malah sia-sia mengorbankan pikiran, harta benda, segala macam, bahkan mengorbankan keimanannya, Bang. Nauzubillah itu. Itulah Sobat Rahasia, sekelumit tentang Gantarawang yang konon katanya di situ adalah tempat hantu terselam di Banten Raya. Ternyata setelah ditelusuri masuk ke dalam tidak mampu apa-apa. Artinya apa? Kita harus tetap berpegang teguh terhadap keimanan kita, kedekatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya. Telusuri jejak rahasia, karena tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Saya Jurasep dan Bang Ali mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.